beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya. Dia mengasihi umat manusia, hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan pukul 7 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh.
Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Masih dalam suasana Paskah, marilah kita datang ke hadapan Allah Maha Besar yang telah membangkitkan Yesus, Sang Anak Domba yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat terkasih, sebelum meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus memberikan warisan kepada para murid berupa damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 menyatakan, damai sejahtera ku ditinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi berbagai persoalan. Bisa saja persoalan itu menimbulkan rasa gelisah dan gentar dalam diri para murid. Hanya dari kenyataan tersebut Tuhan Yesus memberikan warisan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan tidak semena-mena mensterilkan para murid dari persoalan kehidupan misalnya. Namun di tengah berbagai persoalan, damai sejahtera membuat para murid tenang dan teguh dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan. Sudahkah kita menghadapinya dengan mengandalkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Mari saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan kelemahan kita di hadapannya secara pribadi.
Bapa di dalam sorga, kami datang dengan berbagai persoalan yang kami hadapi, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun pelayanan kami. Kami menyadari terkadang kami lemah, sehingga kami lekas putus asa. Tuhan, kami menyadari bahwa pengakuan pada Kristus yang bangkit sebatas wacana, namun belum kami imani dan hidupi di dalam keseharian kami. Sehingga kami tidak dapat merasakan kedamaian, ketenangan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang mendera. Iya Bapa, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk selalu merasakan damai sejahtera-Mu dalam segala musim kehidupan. Inilah doa kami ya Bapa. Dengarkanlah sebab kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku.
Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para sahabat JKB GKI TV yang pada saat ini bersama-sama dalam ibadah Paskah ke-6 pada hari ini. Puji Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah di mana kita sungguh-sungguh bersukacita, bergembira karena peristiwa Paskah merupakan sebuah peristiwa yang sangat menentukan kehidupan beriman kita. Karena tanpa kebangkitan Kristus maka sia-sialah iman kita, sia-sialah apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi kita sungguh bersukaria, bersukacita karena kita telah ikut mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus bagi masa depan kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau ada untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Paulus menyeberang ke Makedonia. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatan-Mu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil. Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua dari surat Wahyu pasal 21 ayat 10 dan ayat 22 sampai pasal 22 ayatnya yang kelima. Lalu di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat,
Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupannya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat JKB GKI TV. Senang sekali saya bisa berada di ruangan live streaming ini atau ruang khotbah ini. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Pendeta Adrimasi. Saya pendeta dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara yang sejak 6 tahun lalu diamanatkan untuk menjadi Ketua Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan saya tentunya dalam kebersamaan kita sebagai gereja dalam Persekutuan Gereja Indonesia, di mana GKI adalah bagian dari PGI, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Bacaan firman Tuhan hari ini adalah merupakan bacaan yang sangat menarik sebelum Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga. Namun saya ingin menyampaikan semacam ilustrasi tentang
Allah ingin sekali memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada manusia. Nah, oleh karena itu Allah memanggil 3 orang malaikat dan membisikkan sesuatu kepada mereka bertiga. Dan Allah mengutus mereka untuk datang kepada manusia untuk membawa sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dan Allah membisikkan kepada ketiga orang malaikat itu untuk mengemban tugas yang dipercayakan. Lalu kemudian setelah mereka telah menjalankan tugas, mereka kembali dan Allah bertanya kepada mereka, kepada siapa dan di mana kalian letakkan barang yang sangat berharga itu untuk diberikan kepada manusia? Lalu malaikat pertama katakan begini, Allah, karena ini sesuatu yang sangat berharga, yang nilainya sangat penting, sehingga saya menyimpan di suatu tempat supaya tidak mudah orang mengambilnya untuk menyia-nyiakan barang ini. Lalu Allah bertanya, di mana engkau menyimpannya? Lalu dia katakan, saya menyimpannya di atas gunung yang tinggi supaya tidak mudah manusia menggapainya. Lalu malaikat kedua ditanya, bagaimana dengan engkau? Lalu dia katakan, saya telah menempatkan apa yang Tuhan berikan ini untuk manusia di tempat yang sungguh-sungguh akan sulit digapai oleh manusia, yaitu di dasar lautan yang dalam. Lalu malaikat ketiga ditanya, lalu bagaimana dengan engkau? Dia mengatakan, saya menyimpannya di suatu tempat yang sangat-sangat tersembunyi. Yang mudah tapi tidak mudah. Jadi mudah untuk didapatkan manusia, tetapi tidak mudah juga untuk mendapatkannya. Lalu Tuhan bertanya, di mana engkau menempatkan itu? Lalu dia katakan, saya menyimpannya di hati manusia. Pemirsa yang saya kasihi, kira-kira benda apa atau sesuatu apa yang Tuhan berikan kepada manusia yang dibawa oleh ketiga malaikat tadi? Jawabnya ialah damai sejahtera. Saudara-saudara, kita tahu bahwa damai sejahtera atau shalom itu adalah suasana yang dinikmati oleh manusia ketika manusia hidup bersama Allah di Firdaus. Hubungan Allah dengan manusia yang begitu dekat. Bahkan manusia digambarkan di Taman Eden itu, manusia berbaring dengan binatang-binatang yang buas dengan damai. Itulah yang disebut dengan shalom, damai sejahtera. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Sehingga sejak saat itu, damai sejahtera atau shalom itu yang ada bersama dengan Bapa di sorga tidak lagi dimiliki oleh manusia. Sejak saat itu mahkota kemuliaan ciptaan Allah yang mulia bagi manusia diambil kembali. Dan manusia terusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia tidak mungkin lagi untuk mencapai Taman Eden. Karena dilukiskan dalam kitab Kejadian pasal 3. Taman Eden itu dijaga oleh kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan yang menyamar-nyamar. Sehingga tidak mungkin seseorang dapat kembali ke Firdaus. Nah, itulah sebabnya Allah dalam peristiwa yang kita kenal melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengutus anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu yang kita tahu
bahwa Allah melalui anaknya datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Supaya kita berjumpa dengan manusia. Itulah yang terjadi dengan kehadiran Yesus. Dan selama 33 tahun bersama dengan Yesus, Yesus menyampaikan tentang Injil, berita sukacita. Beritanya ialah bahwa manusia melalui iman kepada Kristus diperbolehkan untuk kembali ke Firdaus, menikmati shalom, menikmati damai sejahtera bersama Allah. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Saudara-saudara, pernyataan ini hendak mengatakan bahwa manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Firdaus, menikmati damai, menikmati shalom itu. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus mengatakan, tak seorang pun pernah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Artinya ialah bahwa Yesus yang adalah Allah telah berjumpa dengan manusia. Dan Yesus tahu jalan kembali ke Firdaus, kembali kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan ketika Yesus hadir dan bergaul dengan murid-muridnya, dengan orang banyak, namun Yesus harus mati. Dan itulah yang kita rayakan, kematian Jumat Agung. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Murid-murid telah bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka sungguh bersukacita, bergembira karena mereka tahu bahwa mereka ikut dimenangkan oleh kebangkitan Yesus. Nah, pembacaan kita hari ini ialah ketika Yesus telah bangkit dan Yesus masih tinggal 40 hari lamanya bersama dengan murid-murid dan berjumpa beberapa kali dengan mereka. Karena apa? Karena Yesus ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Ketika Thomas disampaikan bahwa Yesus telah bangkit, Thomas tidak percaya. Sehingga ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, "Thomas, cucukkanlah jarimu di lambung yang tempat aku ditombak, supaya engkau percaya." Dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kata Yesus kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat." Dan apa yang dialami oleh murid-murid ketika mereka sedang euforia, bersuka cita karena kebangkitan Yesus, mereka sudah berjumpa. Lalu pada satu ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan menyampaikan pesan. Inilah pesan yang disampaikan melalui bacaan kita tadi. Bacaan kita adalah pesan terakhir atau kata-kata terakhir yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke sorga. Tentunya saudara-saudara, Yesus sadar bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya akan menjalani kehidupan yang tidak mudah. Ya, sebagai pengikut Yesus. Mereka akan mengalami banyak masalah, tantangan, bahkan mereka akan mungkin mati untuk iman mereka. Oleh karena itu Yesus berpesan supaya mereka dapat menyadari bahwa Yesus akan mengutus Roh-Nya atau Roh Kudus sebagai pengganti dari kehadirannya. Namun Yesus juga berkata, "Jika seorang mengasihi aku." Jadi ini perintah kasih. Jadi ketika Yesus mau kembali, Dia masih mengingatkan lagi bahwa hal yang terutama dan penting dalam kehidupan murid-muridnya, kehidupan umatnya ialah soal kasih. Karena ayat 23 berkata, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
Apakah ini tidak sesuatu yang luar biasa? Bahwa Allah berjanji akan datang bersama dengan Bapanya untuk datang kepada kita. Itu artinya bahwa kita tidak akan berjalan sendiri. Kita akan berjalan bersama Bapa, berjalan bersama Yesus. Dan tentunya melalui kehadiran Roh Kudus yang menjadi representasi dari kehadiran Bapa dan Anak. Dan itulah sebabnya dalam ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, apa yang ditinggalkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yaitu damai sejahtera. Itulah tadi di awal khotbah ini. Ketika Yesus mengutus 3 malaikat untuk membawa damai sejahtera. Dan itulah juga yang disampaikan sebagai pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa damai sejahtera akan diberikan kepada mereka. Dan tentunya apa yang dikatakan dalam ayat-ayat bacaan kita tadi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ketika kita menaati perintahnya. Ketika kita menaati perintahnya itu berarti kita akan melakukan apa yang diperintahkan. Apa perintah Allah? Yaitu kita mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, di sanalah damai sejahtera itu akan hadir. Karena kasih itu lahir dari bagaimana kita menghayati apa yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Yaitu damai sejahtera. Seorang yang memiliki damai sejahtera Allah pasti akan mengasihi. Dan seorang yang tidak memiliki damai sejahtera dalam hatinya, pasti dia tidak akan mengasihi. Nah, oleh karena itu dalam ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku. Dan firman yang kamu dengar ini bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus ingin menegaskan lagi bahwa perintah ini bukan dari Yesus saja. Tapi ini perintah yang diberikan Bapa, yang diberikan Allah kepada Yesus untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, menyampaikan kepada kita. Sehingga dalam ayat 25 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Saudara-saudara, memang sedih perpisahan itu. Tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa dia pergi, bukan pergi untuk meninggalkan mereka. Karena dia berjanji dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka. Dalam kitab Wahyu dilukiskan bagaimana Allah menyiapkan tempat bagi mereka. Ya, mereka yang akan menjadi pemenang-pemenang akan menikmati bersama-sama dengan nyanyian Musa, bersama-sama dengan nyanyian anak domba. Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Sebagaimana Kristus yang telah memenangkan apa yang dialami melalui pertarungan dengan kuasa kegelapan dengan iblis. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah yang akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa dia akan menjadi penolong, menjadi penghibur, dan menjadi pendamping kita. Parakletos, ya. Parakletos artinya, para itu artinya dekat, dan kletos itu artinya pertolongan. Ya, katakanlah mungkin ini yang dibilang SOS, ya. Ketika kita berteriak, meminta tolong, Roh Kudus akan datang, dan tentunya itulah yang disebut dengan Roh Kudus yang diutus oleh Allah akan menjadi penolong kita, pendamping kita, penghibur kita. Sehingga dalam perjalanan kita ke Yerusalem yang baru, di mana Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita. Kita semua akan dikuatkan, dihiburkan, ditolong. Supaya kita sampai dengan selamat ke Yerusalem baru. Saudara-saudara, tentunya damai sejahtera atau kasih Allah ini adalah anugerah yang terbesar. Ya, sola gratia. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita mengasihi. Karena apa? Karena kita telah terlebih dahulu
dikasihi Allah. Oleh karena itu orang Kristen itu harus mengasihi. Mengapa harus mereka mengasihi? Karena mereka telah dikasihi oleh Allah. Bukan mereka dikasihi supaya mereka mengasihi, tidak. Mereka mengasihi karena mereka telah dikasihi. Itulah perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan ayat 28 adalah suatu yang dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali. Kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Karena aku pergi ke rumah Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Perpisahan yang menyukacitakan. Kalau perpisahan itu pasti dibarengi dengan kesedihan, air mata. Ya. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa perpisahan yang terjadi antara Yesus dengan murid-murid itu perpisahan yang penuh dengan sukacita. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga mereka menengadah ke langit. Dan mereka bersuka cita karena mereka tahu bahwa Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang untuk menjemput kita karena dia sudah menyiapkan tempat bagi kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mungkin ingin menyampaikan sebuah kesaksian. Ketika ayah saya mau meninggal, ya dia berpesan sama ibu saya. Karena anak-anaknya, bersaudara saya masih kecil-kecil semua. Bapak saya tahu bahwa dia akan meninggal, dia berpesan. Dia bilang, Mami, tidak usah takut. Ya, kalau saya ada bersama dengan kalian, itu luar biasa. Tetapi Allah akan menyertai kamu lebih daripada aku bersama kalian, aku mendampingi kalian, aku menyertai kalian. Sesuatu yang sangat luar biasa, itulah yang menjadi pondasi iman kita sebagai orang Kristen. Bahwa Yesus naik ke surga atau berpisah dengan murid-muridnya. Bukan sebuah perpisahan yang pergi untuk tidak datang kembali. Tapi dia pergi untuk menyiapkan tempat. Dan ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan ayat terakhir dari bacaan kita, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yesus ingin stressing lagi, mengingatkan lagi. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Bahwa apa yang dia katakan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan itulah yang sudah dilihat oleh Yohanes, ya, di dalam kitab Wahyu. Bagaimana Yohanes melihat, ya, apa yang belum terjadi, ya, oven barung. Allah membuka tabir kepada Yohanes, melihat apa yang akan terjadi, dan dia melihat bagaimana orang-orang yang menang bersama-sama dengan Yesus, ya. Itu yang sangat-sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan, ya, saya mau pakai kata mudah-mudahan di sini bukan berarti saya meragukan, karena perjalanan kita masih jauh. Kita bisa saja dalam perjalanan kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Sebagai manusia kita adalah orang-orang yang bisa jatuh. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, 1000 kali kita jatuh, 1001 kali kita bangkit. Karena kita jalan bersama dengan Kristus dalam damai sejahteranya. Nah, oleh karena itu pada suasana kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Kita tentunya bersuka cita, bergembira. Karena kita bukan menantikan penantian yang sia-sia. Ya, penantian kita adalah penantian yang penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang kita akan nikmati bersama Yesus di rumah Bapa di surga, itulah kehidupan yang kekal. Nikmat dunia, apa yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa apa yang diberikan oleh dunia ini kepadamu tidak seperti apa yang aku berikan. Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang diberikan dunia ini, ya, apapun yang kalian dapat di dunia ini, seisi dunia ini kamu peroleh, tapi apa gunanya kalau kalian tidak memperoleh kehidupan yang kekal? Karena kehidupan kekal itulah harta yang terindah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sidang jemaat yang kekasih, permisa yang berbahagia, sahabat YKB GKI TV, pada saat ini kita dikuatkan lagi, kita diingatkan lagi bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus setia. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan apa yang diperintahkan kepada Allah, yaitu saling mengasihi.
Saudara-saudara, mengasihi adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang. Kalau kita ada mengatakan kalau kita mau peras Alkitab, ya, seluruh isi Alkitab kita peras dan tinggal satu kata, yang tersisa ada satu kata yaitu kasih. Oleh sebab itu, orang Kristen harus hidup dalam kasih karena itu perintah, bukan himbauan. Kalau himbauan ya kita lakukan, bisa, kita tidak lakukan juga bisa. Kalau undangan kita tidak datang bisa, kita datang juga bisa. Tapi kalau perintah, ya seperti misalnya ada tentara di sini yang mendengarkan khotbah ini. Kalau diperintahkan oleh komandan, pasti mengatakan siap komandan dan laksanakan. Dan itulah perintah. Dan kalau kita tidak melakukan perintah, tentunya apa yang dikatakan ada ganjaran, ada hukuman. Seperti misalnya kalau tentara tidak melakukan atau apapun, ya mendapat hukuman. Nah oleh karena itu kita tentunya bersuka cita karena kita mendapat amanat untuk mengasihi, dan tentunya tidak mudah kita untuk mengasihi kecuali kita memiliki damai sejahtera, karena akan keluar dari hati kita bagaimana kita merasakan damai, dan dengan damai itulah kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengasihi. Dan itulah yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya warisan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus itu akan menjadi milik kita dalam perjalanan kita menuju ke Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami hampir tiba di penghujung bulan Mei ini dan ada begitu banyak hal yang kami syukuri dalam hidup kami, utamanya sebagai bangsa. Di bulan ini kami mensyukuri atas tokoh yang telah menggerakkan pendidikan lewat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kami bersyukur atas para tokoh-tokoh bangsa kami yang menyadarkan pentingnya kebersamaan sebagai sebuah bangsa melalui Hari Kebangkitan Nasional. Dan apa yang kami alami kini adalah hasil dari jerih lelah mereka yang telah berjuang demi mencerdaskan kehidupan bangsa kami, demi untuk menjaga agar perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami sebagai warga bangsa ini tak menjadi persoalan, apalagi alat untuk permusuhan dan saling menghilangkan, melainkan sebagai kekuatan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa kami, negeri yang adil dan makmur. Maka jangan biarkan kami sebagai warga yang menikmati hasil kemerdekaan ini untuk mengabaikan perjuangan, pengorbanan para putra-putri terbaik bangsa kami di masa lampau. Berikan kami kesadaran untuk menghormati dan menjaganya melalui kehidupan yang merawat kebangsaan, merawat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tak pernah membiarkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami sebagai materi untuk menghadirkan kebencian, permusuhan satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah Tuhan bagi gereja-gerejamu. Engkau telah menolong kami sehingga ancaman dari COVID-19 mulai mereda kami rasakan. Dan oleh itu sejumlah gereja Tuhan sudah beribadah di ruang-ruang ibadah yang kami rindukan selama kurang lebih 2 tahun ini. Engkau terus memberikan kepada kami gairah untuk beribadah Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan panjang sehingga kami boleh menikmati masa meredanya serangan COVID-19 ini. Tapi jangan biarkan kami lengah, biar kami boleh terus menjaga kehidupan kami bersama-sama agar kami tidak saling mencelakai seorang yang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang harus kami kerjakan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa. Berkati para usia lanjut yang dalam masa tua tentu mengalami penurunan-penurunan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Tapi kami sadar Engkau Allah yang mencintai mereka. Maka berikan mereka kesadaran bahwa mereka masih dapat mengerjakan sejumlah hal untuk hidup mereka, bahkan untuk sesama, bahkan di tengah-tengah kelemahan fisik. Supaya dengan demikian meskipun mereka semakin berusia lanjut, namun mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat terus mengerjakan yang dapat mereka kerjakan, baik untuk diri mereka maupun untuk sesama. Ini doa kami Tuhan, jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena kami menaikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa, sumber segala berkat. Engkau selalu menyertai kami dan keluarga kami setiap detik. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu bergantung kepadamu setiap waktu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Umat yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mewariskan damai sejahtera kepada kita semua. Oleh karenanya janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah, Yesus Sang Junjungan Abadi akan setia menyertaimu dalam setiap persoalan hidupmu. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela,
Perarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga senantiasa memberkatimu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu dengan kedamaian dalam mengatasi persoalan hidupmu. Kiranya Roh Kudus mendampingimu di sepanjang ziarahmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.